ironis. Di tengah kecaman Indonesia terhadap agresi Israel kepada Palestina, ada 5 tokoh muda NU yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Apa latar belakang dari pertemuan ini dan apa dampaknya terhadap Indonesia yang selalu menyerukan kemerdekaan untuk Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan tema awal tadi yang sudah saya sampaikan akan menjadi pembahasan perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Malhika. Selain itu pemirsa, kita juga akan mengabarkan sejumlah informasi penting lainnya. Salah satunya juga mengenai informasi Gibran Raka Buming Raka yang diisukan akan mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Sejumlah kabar lainnya juga untuk Anda kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tahun ajaran baru sekolah 2024-2025 telah dimulai di sejumlah daerah di Indonesia pada hari ini. Ya, namun masih ada beberapa sekolah dasar negeri di Jombang, Jawa Timur yang mendapatkan siswa baru dengan jumlah sangat minim. Sementara di Madura, Jawa Timur, ratusan siswa SD negeri terpaksa belajar di rumah warga akibat sekolah mereka disegel oleh pemilik tanah. Memasuki tahun ajaran baru, SDN Sumberaji 2 di Dusun Ngapus, Desa Sumberaji, Kecamatan Gabuh, Jombang, Jawa Timur, hanya mendapatkan 1 siswa baru. Situasi ini sangat berbeda dengan sekolah lainnya di hari pertama masuk sekolah. Menurut Wahyudi, Kepala Sekolah SDN Sumberaji 2 menyatakan minimnya jumlah siswa dikarenakan lokasi sekolah berada di dalam hutan. Selain itu, terbatasnya jumlah penduduk di satu dusun membuat anak usia sekolah sangat terbatas. Meski demikian, Wahyudi menyatakan SDN Sumberaji 2 tetap berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas meski total jumlah siswa hanya 10 orang. Kakaknya itu kurang lebih 40 kakak, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk yang usia produktif banyak yang merantau di Surabaya, di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Jadi yang di sini itu sedikit. Jadi seperti yang memiliki anak itu usia sekolah hanya sedikit saja. Bukan hanya di dusun terpencil, SDN di tengah kota Jombang juga mendapatkan murid minim. Sekolah Dasar Negeri Jombatan 1 yang berlokasi di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kota Jombang, hanya mendapatkan 5 orang siswa baru. Namun di hari pertama sekolah, hanya 3 siswa sekolah yang hadir. Sementara 2 siswa baru lainnya berhalangan hadir karena sakit. Intan Buyung Permadani, PLT Kepala Sekolah SDN Jombatan 1, tidak mengungkapkan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 41 anak. Namun lebih lanjut, ia tak menjelaskan mengapa jumlah sedikit. Sementara itu di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar negeri Tamberu 2 terpaksa belajar di halaman rumah milik seorang warga. Hal itu dikarenakan gedung sekolah mereka disegel oleh ahli waris dari pemilik tanah. Penyegelan sekolah dasar negeri Tamberu 2 ini sudah berlangsung sejak 2 minggu yang lalu. Para siswa dan guru terlihat melakukan aktivitas belajar mengajar tanpa meja dan kursi. Sementara pihak ahli waris menyatakan penyegelan dilakukan karena tidak ada kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terkait ganti rugi untuk menempati lahan sekolah. Kalau memang dari pihak Pemkab dan yang pihak-pihak terkait itu mau mensegerakan itu untuk disertifikat, monggo bersama-sama. Tentukan kapan itu mau diurus sertifikatnya, karena ketika itu BPN itu kan minta sebetulnya ada usaha sertifikat 2 kali seperti itu katanya BPN kan ketika itu. Langsung atas nama SDN sudah cukup katanya. Pemkab nyatanya cari aman tuh semua di Pemkab Aset semua cari aman. Sementara itu, hari pertama sekolah di SMA Negeri 11 Makassar diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa.
Para siswa menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pungli sebesar Rp50.000 untuk pengambilan ijazah siswa kelas 12. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah anggota kepolisian menengahi masalah tersebut dengan melakukan mediasi antara siswa dengan pihak sekolah. Tim TV One mengabarkan. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor hari ini. Dalam pertemuan hari ini, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri James Marape membahas langkah mempererat kerjasama bilateral. Di antaranya, nota kesepahaman lintas batas darat untuk angkutan dan barang. Presiden Jokowi juga mendorong untuk melanjutkan pembahasan kesepakatan perdagangan kedua negara. Selain itu, dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi turut mengungkap kesepakatan pembaharuan kerjasama perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Kedepan, Presiden Jokowi berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya. Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo akhir bulan Juli ini. Menanggapi kabar tersebut, Gibran enggan bicara banyak. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya tersenyum kepada para awak media yang bertanya kepadanya terkait kabar akan kemunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo. Gibran pun meminta awak media untuk bersabar dan menunggu lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kabar Gibran akan mundur sebagai Wali Kota Solo berhembus setelah ada informasi pemerintah Kota Solo melakukan konsultasi terkait mekanisme pengunduran diri Wali Kota ke Kementerian Dalam Negeri pada Jumat lalu. Kabar mundur itu, Mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari Wali Kota, ini benar apa enggak, Mas? Ya nanti lihat aja ya. Mungkin pertimbangannya apa, Mas? Mundur lebih cepat, Mas? Pertimbangannya apa, Mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Pemirsa, pertemuan 5 tokoh muda NU dengan Presiden Israel akan menjadi pembahasan kami dalam perbincangan. Ya, saat lagi apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Sungguh ironis ketika Indonesia mengecam agresi Israel ke Palestina, ketika NU sebagai salah satu organisasi di Indonesia terdepan yang juga ini mengutuk serangan Israel, tiba-tiba ada 5 tokoh muda yang bertemu dengan Presiden Israel. Tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi pernyataan dari NU yang mengatakan tidak ada mandat diberikan oleh NU dan ini sangat melukai hati masyarakat. Kita juga akan selanjutnya melihat pernyataan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menyesalkan apa yang dilakukan oleh 5 tokoh muda ini. Kita dengarkan bersama. Pertama, PBNU sangat menyesalkan keputusan teman-teman yang memang merupakan kader NU untuk berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Mengingat sampai hari ini Israel masih tak berhenti menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina. Ratusan ribu pengungsi Palestina yang juga kehilangan rumahnya dan tidak bisa balik ke kampungnya itu sampai sekarang juga masih terlunta-lunta dan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi saya kira ini tindakan yang sangat ceroboh dan naif dari teman-teman yang memutuskan untuk berkunjung ke Israel. Jadi apakah nanti akan ada tindakan lebih lanjut dari PBNU? Ya, hari ini kita memanggil 5 orang tersebut. Besok direncanakan, semoga kelimanya bisa hadir karena beberapa juga ada di luar Jakarta untuk kita mintai keterangan. Gimana ceritanya mereka bisa berkunjung ke Israel, atas undangan siapa yang memfasilitasi, dalam rangka apa, dan seterusnya. Gitu. Karena kan sekarang publik menganggap bahwa ini 5 kader NU, jadi berangkatnya itu pasti juga sepengetahuan NU atau diutus oleh NU. Padahal
PBNU tidak tahu sama sekali, kita baru tahu minggu kemarin setelah ada foto beredar dan mereka juga tidak berkonsultasi dengan PBNU. Berarti kepergian ini memang tidak atas nama NU ya? Oh jelas, kalau itu jelas tidak atas nama NU. Pribadi. Saya menduga bahwa ini memang ada lobby-lobby Israel di sini untuk mendekati sejumlah pihak agar mau berkunjung ke Israel, karena memang Israel berkepentingan untuk membangun network dengan banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan Muslim, demi memperkuat posisi politiknya di dunia internasional yang memang sedang melemah, saya kira. Tidak bijaksana, ceroboh, dan juga naif. Itu yang kita dengarkan tadi pernyataan dari pihak PBNU mengenai 5 tokoh muda mereka yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel. Tapi sebenarnya apa latar belakangnya? Nanti kita akan cari tahu dari para narasumber karena kami sudah sempat menghubungi ke-5 orang yang berangkat dan juga melakukan pertemuan ini, tapi ke-5-limanya hingga saat ini ketika acara ini tayang dan juga perbincangan dilakukan, belum ada yang mau memberikan pernyataan. Tapi salah satu narasumber kami, yaitu yang juga merupakan pengamat Timur Tengah, Mas Faisal Assegaf, kabarnya juga sempat berbincang dengan salah satu dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, nanti Mas Faisal cerita lebih lanjut, tapi saya juga akan perkenalkan para narasumber lainnya. Sudah bersama dengan saya pakar hubungan internasional, Pak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reza. Terima kasih. Ya, dan juga ini adalah sosok yang selama ini sering memberikan cerita kepada kita bagaimana kepahitan, kegetiran, kemudian juga penderitaan yang dialami oleh masyarakat Gaza yang menjadi korban dari Israel. Sering juga berbincang di TV One dan juga memberikan informasi yang menyeluruh cukup komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Sudah hadir bersama saya aktivis pro Palestina, Mas Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hussein. Selamat malam, Mbak Viola. Baik, kita akan pertama terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Mas Faisal. Betul, Mas Faisal merupakan salah satu atau ada salah satu dari ke-5 orang tokoh muda itu berbincang dengan Mas Faisal. Mereka menceritakan apa tujuannya, bagaimana keberangkatannya? Ya, semalam sih, kemarin malam saya sempat berbicara dengan salah satunya Zainal Ma'arif. Itu dia mengakui bahwa perjalanan itu dilakukan awal bulan ini. Awal bulan Juli? Iya, awal bulan ini, dan itu tujuannya untuk penelitian. Jadi dia hanya berbicara singkat seperti itu saja, terus dia bilang dia akan bikin artikel tentang kunjungan ini. Oke. Nah terus informasi yang saya peroleh, ini perjalanan ini undangannya sudah 3 bulan yang lalu. Artinya dari bulan April sudah ada undangannya. Terus mereka itu dalam undangan itu perjalanannya berlangsung selama sepekan. Dan ada beberapa tokoh yang ditemui, tapi setahu saya pejabat pemerintahnya hanya Presiden Israel Isaac Herzog. Nah ini juga yang mengatur perjalanan, informasi yang saya peroleh itu ada warga Amerika yang mengatur perjalanan itu. Baik, bicara tadi katanya alasannya adalah penelitian. Penelitian apa? Apakah kemudian mengungkapkan atau berbicara kepada Mas Faisal? Dia tidak mengungkapkan. Tapi yang jelas kunjungan sekaligus pertemuan ini ya tidak etis sebagai NU, sebagai etika sebagai sesama muslim ketika muslim di Gaza dibantai, kemudian juga tidak etis secara manusia karena kita lihat di pembantaian dan genosida sudah berlangsung di Gaza sejak awal Oktober tahun lalu. Jadi benar-benar tidak etis. Dan kemungkinan dari sisi Israel ini sendiri ini adalah sebuah keuntungan. Ketika Israel terpojok oleh desakan internasional, terus citranya sudah tercoreng dengan membantai laki-laki, perempuan, anak-anak, terus juga orang dewasa dan orang yang sudah tua. Ternyata ada orang dari negara muslim terbesar di dunia datang berkunjung ke sana. Apalagi ini dari negara yang pernah dijajah. Artinya tidak etis. Orang yang dari bangsa yang pernah dijajah bertemu dengan negara yang sedang menjajah Palestina, yaitu Israel. Baik. Cuma hanya saja saya mau mengkritik kenapa hal ini selalu berulang. Karena kita tahu sebelumnya ada kunjungan waktu itu Kiai Yahya Stakuf ketika menjabat sebagai penasihat Jokowi, anggota One Team Press. Sebelumnya juga ada kunjungan 3 pejabat MUI termasuk Kiai Marsudi Suhud. Itu artinya kita ini sebagai negara punya kelemahan, kita tidak punya aspek legalitas yang bisa yang menjamin bagaimana kita membela Palestina. Artinya begini, kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi di dalam UUD kita, di dalam konstitusi kita tidak ada pasal-pasal misalkan yang melarang karena kita mendukung Palestina tidak boleh berhubungan individu maupun perusahaan, itu tidak ada, ataupun aturan di bawahnya seperti undang-undang. Kalau kita lihat negara seperti Iran di konstitusinya ada melarang, kemudian Libanon seperti itu, kemudian juga negara-negara beberapa negara Arab, Aljazair melarang hubungan baik itu individu
maupun perusahaan, apalagi pemerintah berhubungan dengan entitas di Israel. Baik. Artinya kita punya kelemahan itu dan kasus ini akan terus berulang dan Israel memanfaatkan kelemahan celah hukum Indonesia yang tidak bisa melarang warganya melakukan kontak atau hubungan. Ya, sebelum bicara mengenai legalitas tersebut, mengenai keuntungan yang tadi yang didapatkan oleh Israel, mungkin nanti Mas Hussein ataupun juga Pak Reza bisa berikan pandangan. Tapi lanjut lagi Mas Faisal, tadi berkata ada undangan, betul cerita dari salah satu yang diwawancarai oleh Mas Faisal. Enggak, gitu kan? saya dapat informasi seperti itu. Nah, undangan tersebut dalam rangka apa? Apakah juga bercerita atau mendapat informasi? Tidak dapat bercerita. Tapi memang biasanya memang selalu ada undangan. Kita tahu beberapa wartawan juga pernah diundang. Wartawan Indonesia itu beberapa kali ada wartawan yang diundang, terutama media-media besar ya. Itu kita tahu sering diundang. Karena memang Israel punya kepentingan untuk melakukan propaganda, artinya kontra propaganda. Ketika mereka citranya negatif di dunia internasional, mereka harus melakukan propaganda itu. Setahu saya itu dimulai tahun 2007 ketika Duta Besar Israel untuk Singapura, Ilan Bendorf, waktu itu 2007 seingat saya, itu meluncurkan Facebook berbahasa Indonesia. Jadi mereka dari Kedutaan Besar Israel di Singapura pun sudah punya upaya itu, bagaimana mempromosikan Israel, bahwa Israel itu baik, Israel juga punya warga Muslim, jadi istilahnya mereka juga tidak anti terhadap Muslim, kan itu yang berusaha diceritakan orang Israel. Di sana pun juga ada masjid. Jadi memang dari 2007 setahu saya usaha itu, dan kita tahu Kedutaan Besar Israel, saya pernah datang sekali tahun 2014, itu mereka merayakan kemerdekaan, itu ada beberapa orang dari Indonesia pun yang diundang. Baik, upaya propaganda ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pandangannya dari Mas Hussein dan juga Pak Teguh Reza Syah, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sudah bergabung juga dengan kita untuk bisa memberikan keterangan lebih lanjut dalam perbincangan ini Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Gus Fahrur, kami ingin kembali mengkonfirmasi. Tidak ada info yang didapat NU mengenai rencana keberangkatan 5 tokoh muda ini menuju Israel, Gus. Bahkan ada undangan karena kabarnya. Apakah undangan tersebut juga tidak ditujukan ataupun juga tidak diinformasikan kepada pihak PBNU? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kita baru tahu dari media tadi malam. Bahkan saya yang tadi malam termasuk yang pertama share berita itu, saya dapat dari teman dan saya kirim ke kolega saya, pimpinan. Mereka semua terkejut, jadi sama sekali tidak ada yang tahu. Ketum, sekjen, semua jajaran tidak ada yang tahu. Dan semuanya sangat-sangat menyesalkan ya. Mereka semua sangat menyesalkan dan sangat kecewa terhadap kedatangan kepergian mereka ke Israel. Itu sama sekali tidak mewakili NU dan tidak mencerminkan sikap kita PBNU. Baik, apakah sudah ada kontak, jalinan komunikasi antara Gus Fahrur mungkin dengan salah satu dari mereka, dari 5 orang yang berangkat ini? Saya tidak kenal ya, saya satu-satu pun tidak ada yang kenal. Karena mereka bukan pengurus PBNU, mereka itu saya dengar satunya itu pengurus pencak silat misalnya, kan bukan bidang saya. Artinya juga belum ada yang pengurus Pagarnusa. Baik. Tidak. Nah, jadi itu bukan pengurus PBNU, jadi ada yang dari Pagarnusa, ada yang dari LPM PW DKI, ada yang dari yang satu perempuan itu. Artinya bukan pengurus harian di PBNU ya. Jadi maka kami tidak kenal, saya sendiri pribadi tidak kenal semuanya. Artinya juga Gus Fahrur tidak mengerti terlalu dalam sebenarnya mengenai bagaimana sepak terjang dari 5 sosok ini atau 5 tokoh muda ini di NU seperti apa. Tidak ada informasi lebih lanjut ya, Gus, mengenai hal itu? Ya, saya tidak kenal dan saya hanya tahu dari teman-teman aja siapa. Tapi secara pribadi kita nggak tahu, nggak kenal dan Ketum tadi malam perintahkan untuk memanggil ketua Banom. Mereka itu ada di Banom. Jadi panggil oleh Ketum untuk minta klarifikasi. Baik, kapan rencananya pemanggilan ke-5 orang ini dilakukan oleh PBNU, Gus Fahrur? Saya kurang tahu persis ya, karena saya berada di Malang. Cuma dari Malang di grup Ketum langsung bereaksi minta untuk itu ketua-ketua Banomnya supaya menghadap, karena Ketum juga merasa kecolongan juga karena tidak ada konfirmasi sama sekali, tidak izin dan juga tidak ada pemberitahuan apapun kepada PBNU.
Baik, kalau tadi Anda kata Gus Fafrul mengetahui bagaimana sepak terjang mereka, tadinya mungkin bisa bercerita apakah salah satu dari kelimanya ini atau mungkin juga lima-limanya ini sering aktif terlibat dalam upaya propaganda Israel. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Gus Fafrul memang belum ada informasi lebih lanjut, lebih banyak yang didapatkan mengenai 5 orang ini. Mas Hussein juga mungkin bisa bercerita lebih lanjut. Sebenarnya apa tanggapan melihat 5 tokoh muda ini ternyata datang ke Israel dan juga bahkan melakukan audiensi dengan Presiden Israel? Ya. Jadi ini bukan pertama kalinya ya kita melihat ada beberapa tokoh Indonesia datang ke Gaza, dan sepanjang yang saya alami ketika saya di Gaza ini warga Gaza ini sangat kecewa. Beberapa kali ketika saya di Gaza mereka bertemu saya, menghadap saya, dan mereka menunjukkan kekecewaan mereka. Saya sampaikan kepada mereka bahwa ini tidak mewakili Indonesia. Untuk yang hari ini, tampaknya juga sudah tersebar di media-media sana. Sudah tahu mereka, ya, rekan-rekan di sana? Iya, karena tadi beberapa jam lalu saya dikirim pesan oleh istri saya. Istri saya sedang ada di Mesir, dan dia bertanya sambil menangis. Dia bilang, ini kok ada orang Indonesia datang ke Israel bertemu presidennya di tengah pembantaian puluhan ribu warga Gaza. Betul. Ini ada apa? Maka saya katakan, ya sore ini kita akan bahas juga di televisi. Nah, maka dari itu saya pertama sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya sangat menyayangkan sekali. Ya, ini benar-benar menghina Indonesia dan Palestina. Yang pertama. Tapi di sisi lain kalau saya melihat dari sisi positifnya, saya juga berterima kasih kepada 5 orang ini. Pertama, ini telah mengangkat lagi isu Palestina yang mulai redup. Kedua, ini membuka tabir abu-abu selama ini. Karena kan banyak. Seperti apa abu-abu maksudnya nih Mas Hussein? Selama ini banyak orang-orang ya yang di Indonesia ya, dia pro terhadap penjajahan namun bersembunyi di balik tabir-tabir medsos itu ya. Sekarang kalau ini muncul, jadi masyarakat bisa melihat, oh jadi wajah-wajah inilah yang mengkhianati ya prinsip undang-undang kita. Wajah-wajah inilah yang tidak menghormati keputusan para pendahulu kita, founding father kita, bahwa kita ini konsisten di atas perjuangan menghapuskan penjajahan. Tapi orang ini jelas menunjukkan hal yang berbeda. Mereka ingin keluar dari ideologi Indonesia sebagai negara yang anti penjajahan, dan mereka ingin menunjukkan cara mereka sendiri. Jadi ini bagus sekali untuk masyarakat ini memahami, oh inilah ternyata sosok-sosok yang harus kita wanti-wanti dan jauhi. Selama ini temuan Mas Hussein, pengalaman dan semuanya, apakah banyak orang-orang seperti itu yang tadi Mas Hussein katakan ada di zona abu-abu, yang kemudian juga mengkhianati apa yang kemudian menjadi paham dari Indonesia yang mengecam serangan Israel? Apakah memang banyak dan gerakan mereka seperti apa sebenarnya? Ya, ini bukan lagi rahasia. Kita melihat memang kalau kita baca banyak artikel tentang Hasbara. Misalnya Hasbara ini sebuah proyek intelijen ya Israel yang bergerak di media sosial, ya, yang berusaha membangun narasi-narasi bahwa Israel ini adalah sebuah negara yang baik, bersahabat. Lalu kemudian muncullah netizen-netizen Indonesia yang juga menyampaikan dukungan kepada Israel. Ini banyak sekali, tapi di media sosial mereka masih di tahap tabir medsos itu. Namun dengan munculnya lima orang ini, ya ini seolah dia sudah keluar menunjukkan bahwa kami memang seperti inilah sikap kami, gitu kan. Bahkan mereka juga terkesan ya apa istilahnya mengejek teman-teman yang suka aksi demo, gitu kan. Salah satu yang hadir itu kan mengatakan dalam apa postingannya bahwa saya bukan tipe orang yang suka turun aksi demo atau boykot, saya lebih suka diskusi. Nah, ini menunjukkan dia merasa paling benar bahwa inilah harusnya yang dilakukan oleh warga Indonesia. Dia sedang menasehati Indonesia dengan seluruh elemennya. Seolah dia ingin mengatakan bahwa Anda ini Retno Marsudi salah, nggak gitu. Anda ini Menhan salah, nggak gitu. Kalau mau kayak kami datang ketemu presiden, kan itu seperti seolah kalau kita ambil pesannya ya. Baik. Nah, ini pernyataan ini juga menarik. Mungkin Gus Fafrul juga bisa berikan pandangan. Karena memang kita tahu salah satu orang yang ini juga sebut sebagai tokoh muda NU yang mengupload foto tersebut. Bahkan tadi mengunggah captionnya sudah dikatakan oleh tadi Mas Hussein bahwa ini cara yang mungkin salah satu yang benar begitu. Seakan-akan kemudian mengkritik, kemudian menyalahkan cara-cara yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga Menlu tadi dikatakan oleh Mas Hussein. Bagaimana kemudian pandangannya mengenai ini, Gus Fafrul? Saya kira Anda sangat subjektif ya. Kita ini
jangan merasa diri paling benar, paling berjasa. Apa sih yang sudah Anda lakukan untuk Palestina itu? Saya tidak setuju dengan kunjungan itu, tapi saya tidak suka orang menjustifikasi orang. Bahwa sesama umat muslim itu harusnya kita mengedepankan tabayun, mengedepankan komunikasi ya. Mereka akan kita panggil, kita juga kecewa, kita juga merasa tersakiti, tapi kami tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Mohon maaf, saya udah pernah tinggal di Inggris, saya udah bertemu dengan Azam Tamimi di Inggris, saya udah bicara banyak tentang Hamas. Tapi saya punya sikap dan pandangan bagaimana sih sebetulnya yang dikehendaki orang Palestina. Saya punya taman koleha orang-orang Palestina juga. Mereka yang ada di sana itu juga capek perang. Mereka sudah sangat-sangat menderita. Mereka yang tinggal di luar negeri mungkin tidak merasakan panasnya peluru itu. Makanya ada banyak cara yang harus dilakukan. Tetapi dalam konteks ini kita juga tidak setuju gitu. Tapi saya tidak ingin ini diperparah dengan kita saling menyalahkan. Bahwa kita PBNU bersikap bahwa ini tidak benar, ini menyakiti kita juga. Saya juga merasa sakit, saya tersinggung dengan kunjungan itu. Saya merasa ini pelanggaran berat, ini nggak jelas, ini membingungkan dan ini betul-betul melukai ya. Tetapi saya tidak ingin menuduh siapapun untuk melakukan apapun. Jadi lebih baik kita itu dialog lah yang lebih sopan, saya kira begitu. Baik Gus, nanti mungkin bisa diberikan tanggapan Mas Husain ataupun juga Mas Faisal. Tapi Pak Reza, Mas Husain sudah mengatakan ada narasi-narasi yang coba dibangun juga oleh Israel. Kemudian Mas Faisal juga berikan catatan mengenai propaganda-propaganda yang selama ini terus dilakukan. Apalagi kemudian masuk ke Indonesia. Catatan Anda Pak Reza? Saya harus mengakui ya, diplomasi publik Israel itu luar biasa. Mereka bisa menerobos masyarakat Indonesia sehingga terbuai, sehingga mereka menyalahi aturan dari organisasi di mana mereka berada ya. Kalau boleh saya sampaikan dalam sebuah kalimat, ini adalah oase cantik di tengah gurun yang gersang. Karena sejak 3 bulan terakhir itu Israel sedang mendapat hujatan yang luar biasa dari seluruh dunia. Misalnya kalau saya perhatikan Lancet Study dibuat 10 Juli yang lalu itu mengatakan yang terbunuh, yang wafat orang Palestina itu bukan hanya sekedar puluhan ribu, tapi 186.000 telah wafat langsung maupun tidak langsung akibat perang itu sendiri. Yang kedua oleh Haaretz sendiri, media massa Israel yang paling terkenal 10 Juli bulan ini mengatakan turis Israel sudah turun 76%. Berarti memang mereka sedang menghadapi masalah, kemudian belum lagi masalah di PBB. Semakin banyak negara-negara yang menentang, walaupun sikap Amerika Serikat di Dewan Keamanan masih abstain ya. Kemudian yang sangat fatal itu adalah statement di majalah Times tanggal 4 April 2024 mengatakan Israel dan sekutunya sudah kehilangan kredibilitas global mereka. Jadi berdasarkan cerita itu, maka hadirnya anak-anak kita di Israel itu adalah oase cantik di tengah gurun yang gersang, menunjukkan bahwa ada masyarakat dunia yang bersimpati pada kami. Kemudian juga Israel ini terus terang ya, berita soalnya tidak dimuat. Saya mencoba melacak Haaretz ya, seminggu terakhir, sebulan terakhir itu nggak dapat. Yang saya dapat adalah berita di Haaretz tanggal 7 Juli 2004 mengatakan kelompok-kelompok seperti ini adalah a friend of Israel in the Islamic world. Jadi di kalangan dunia Islam yang pandangannya berbeda, itu masih ada. Ini sudah dibangun dari 20 tahun silam oleh Israel, a friend of Israel in the Islamic world. Kemudian saya coba lacak lagi, mana sih statement-statement terkini? Saya harus masuk ke tahun 2003. The Voice of Cultural Islam. Berarti Israel sudah berhasil memilah-milah umat Islam di dunia berdasarkan Islam kultural dan mungkin Islam yang lain. Jadi Israel sudah berhasil mereka-reka kelompok mana yang pro sama saya begitu ya. Terus pada saat yang sama juga ini berita yang sangat bagus, sangat menghibur Israel di tengah statement-statement keras dari Sekjen PBB sendiri. Untuk itu saya mencoba merujuk ke Anadolu, Turki tanggal beberapa hari silam, di mana Sekjen PBB mengatakan tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza begitu. Jadi secara tidak langsung Sekjen PBB mengatakan yang terjadi sekarang ada suatu lebih dari sekedar anarki, tapi sudah lebih dari pembinasaan dari masyarakat Palestina. Jadi kita dapat dikatakan
berhasil melakukan divide et impera atas masyarakat Indonesia, warga dengan organisasi di mana mereka berada. Kemudian juga pada saat yang sama berhasil memisahkan pemerintah Indonesia dengan rakyat mereka. Pemerintah Indonesia tetap konsisten. Tadi kita mendapatkan statement dari Bapak Rulian Syah Sumirat kan. Kemudian dari petinggi-petinggi NU juga sikapnya sama. Sikap kita jelas atas Palestina. Kita tidak mengakui Israel. Tapi Israel bisa mengatakan, oke, pemerintah Anda mungkin tidak setuju dengan kami, tapi masyarakat Anda akan bertambah terus-menerus yang bersimpati pada kami. Pemerintah bisa turun naik, di masyarakat ada terus. Tahan sampai poin di situ, memecah belah ini. Nanti mungkin juga Mas Hussein, Mas Faisal bisa berikan pandangan mengenai hal ini, dan juga nanti Pak Reza setelah jeda, tadi ada masukan dari Mas Faisal, ada ataupun juga butuh legalitas sehingga kemudian masyarakat betul-betul tahu hukumnya, garisnya seperti apa, tidak boleh melakukan interaksi, hubungan dan sebagainya dengan Israel. Tapi nanti Pak Reza, kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa melihat data fakta mengenai tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel, dan ini adalah salah satunya yang kami lingkari wajahnya dengan lingkaran merah ini, yaitu Zainul Ma'arif yang merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang juga merupakan pengajar jurusan filsafat. Itu adalah salah satu dari kelima tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Herzog atau Isaac Herzog. Berikutnya kami juga punya catatan. Nah, ini yang dikatakan, tadi ini yang disinggung juga oleh Mas Hussein. Apa yang diunggah oleh Zainul Ma'arif dalam akun media sosialnya, mengatakan, alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan terkait konflik antara Hamas Israel dan relasi Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Kemudian satu lagi yang kami lingkari juga wajahnya dengan lingkaran merah, yaitu Munawar Aziz yang merupakan sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. Kemudian kami juga akan sajikan data-data lainnya. Ada satu lagi yang bernama Iza Anafisah, aktif di organisasi NU dan juga sempat menduduki posisi di Fatayat NU. Berikutnya ada Nurul Bahrul Ulum, penulis yang fokus pada isu gender dan perempuan. Nah, itu yang kami lingkari juga wajahnya dengan lingkaran merah. Anda bisa lihat, ini adalah Nurul Bahrul Ulum, seorang penulis yang sering mengangkat isu gender dan perempuan. Berikutnya, kan nama-nama dari 5 tokoh muda NU yang akan dimintai klarifikasinya. Tabayun tadi kalau Gus Fahrur katakan dipanggil oleh PBNU dan juga menjelaskan maksud kedatangannya dan juga apa yang diperbincangkan dengan Presiden Israel. Tapi lanjut lagi, Pak Reza tadi sempat terputus. Saya ingin Pak Reza bisa berikan pandangan dari apa kata Mas Faisal. Pentingnya legalitas di sini, pentingnya ada aturan. Sejauh mana masyarakat Indonesia ini bisa membina relasi, bisa berinteraksi, bisa membuat hubungan dengan Israel? Secara hukum, kita tidak memiliki hubungan diplomatik ya. Pemerintah kepada pemerintah tidak ada kontak. Kemudian antar pejabat juga tidak boleh ketemu dan tidak boleh membuat perjanjian terpisah. Tapi kan sangat sulit mengontrol penduduk kita kan yang jumlahnya 275 juta orang. Dan tentunya diplomasi publik Israel akan dengan sangat sistematis memilih-milih kan siapa yang kira-kira dapat digunakan sebagai peluang untuk kerjasama. Karena ini merupakan aset diplomatik di kelak kemudian hari. Dan syukur-syukur kalau nanti dari mereka yang pada berkunjung ke Israel tersebut menduduki jabatan strategis di dalam negeri Indonesia. Maka akan menjadi dokumen penting. Si Anu sekarang pejabat Indonesia dengan jabatan Anu 20 tahun lalu pernah berkunjung ke tempat kami dan diterima oleh presiden kami. Dan hal ini kan akan menjadi tekanan psikologis kepada masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah nggak boleh, ya kami rakyat boleh dong. Ya, kalau hal ini berkembang terus-menerus, maka akan terlahir suatu masyarakat yang menentang
pemerintahnya sendiri. Nah, untuk itu memang diperlukan ketegasan dari pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan di mana boleh, di mana tidak. Karena mau nggak mau kalau namanya bisnis kan tidak kenal paspor. Bisnis selalu mencari-cari peluang kalau untuk ada perdagangan langsung kan. Dan karena kalau perdagangan itu lewat pihak ketiga, maka banyak comparative advantage dan competitive advantage yang berada di luar Indonesia. Tentunya perlu dibuat aturan-aturan resmi dan untuk itu BPS hendaknya terbuka industri mana saja yang diperbolehkan berhubungan dengan industri Israel ya. Tapi ya nanti kembali kepada legalitas negara diperkenankan nggak sih? Maka untuk itu ya harus ada jalur-jalur lain, misalnya Kadin punya hubungan dengan Kadin sana misalnya. Oke, Mas Faisal tadi Mas Husain juga katakan mengenai ataupun juga Pak Reza bagaimana keberhasilan Israel melalui intelijennya untuk bisa memecah belah. Indonesia sepertinya menjadi sasaran yang empuk mengenai hal ini. Ya memang kalau dua negara yang menjadi target utama normalisasi yang paling bergengsi bagi Israel itu ada dua. Yang pertama Arab Saudi, yang kedua Indonesia. Dan dua-duanya punya prestis secara agama dan secara ekonomi. Arab Saudi kita tahu di situ ada Mekah Madinah, ada kiblat umat Islam, dan apapun yang dilakukan Saudi atau apapun yang terjadi di Saudi tentu akan punya pengaruh banyak terhadap negara Muslim di seluruh dunia. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan kunjungan 5 cendekiawan Nahdiyin itu sendiri, itu akhir Juni ada wartawan Arab Saudi pertama yang jadi pembicara dalam konferensi keamanan Herzliya. Itu konferensi keamanan tahunan dihadiri oleh pejabat keamanan Israel, terus pakar-pakar keamanan dan strategi Israel. Namanya Abdul Aziz Al-Khamis. Dia mantan pemimpin redaksi surat kabar Al-Ausat, Asyarq Al-Ausat yang ada di London. Jadi dia itu menjadi pembicara, dia bilang bahwa yang dia bilang yang menarik adalah proyek Bin Salman untuk pengembangan kawasan di wilayah Tabuk yang berbatasan dengan Laut Merah, itu di wilayah barat Arab Saudi, itu baru bisa mencapai salah satu tujuan dari visi 2030. Baru bisa tercapai sepenuhnya kalau kita punya hubungan dengan Israel. Artinya orang-orang di Saudi sendiri baik secara di elitnya maupun di warganya itu mereka sudah punya narasinya bahwa menganggap Israel itu bukan negara musuh. Kita tahu Bin Salman pernah bilang bahwa Israel dan Palestina sama-sama berhak punya wilayah masing-masing. Itu kalau tidak salah 2018 ketika dia berkunjung ke New York. Terus kemudian juga setelah 2020 itu kan wilayah Saudi terbuka bagi semua penerbangan baik maskapai Israel ataupun dari dan tujuan Israel. Nah, Arab Saudi sendiri adalah perekonomian terbesar di dunia Arab. Jadi penting bagi Israel untuk menggait Arab Saudi. Sama seperti Indonesia. Indonesia itu negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Terus juga moderat, artinya mereka karena moderat mereka bisa menerima pengaruh. Nah, inilah narasi-narasi inilah yang digunakan seperti kata Pak Reza. Kalau pemerintah konsisten membela Palestina harga mati, tapi kita tidak punya aturan untuk mengkanter narasi-narasi dari Israel yang pro untuk Israel, artinya nanti akan terbentuk masyarakat yang anti pemerintah. Nah, makanya perlu ada aturan-aturan. Terus juga kita tahu Indonesia negara dengan penduduk 270 juta lebih, itu pasar yang besar untuk produk-produk Israel, terutama untuk IT kita tahu. Terus juga kita sumber daya alam melimpah. Jadi dua negara itu yang memang menjadi target utama Israel untuk normalisasi. Karena kalau bisa menggait Arab Saudi dengan semua pengaruhnya, kita tahu Arab Saudi punya haji dan umrah yang bisa jadi blackmail, itu bisa mempengaruhi. Ataupun cara pandang warga Muslim nanti akan berbeda ketika Arab Saudi punya melakukan normalisasi dengan Israel. Oh, Arab Saudi sendiri yang ada Ka'bah, ada Mekah, ada Madinah, ternyata mau berbaikan dengan Israel, walaupun Israel sedang menjajah Palestina. Itu yang berbahaya kalau sampai itu terjadi. Baik, hal-hal itu tentunya Mas Husain, apakah juga kemudian ada di pemahaman dari masyarakat Indonesia ya, akhirnya kemudian coba mengkhianati apa yang menjadi misi dari negara kita ini? Ya. Nggak ada yang mengatakan secara eksplisit ya berusaha mengkhianati, tapi perilaku mereka lah yang berusaha saya terjemahkan ya, seperti narasi-narasi yang dibangun di tengah masyarakat kita ya, ini juga sebetulnya jelas bentuk dari pengaruh narasi-narasi yang memang digoreng-goreng dan disebarkan oleh pihak barat ya. Saya mau kasih contoh unik nih, betapa sebetulnya kita ini perlu lebih mengedukasi diri kita dan junior-junior kita tentang masalah Palestina. Satu narasi yang selama ini berkali-kali digembor-gemborkan ketika kita bicara Palestina,
itu narasi tentang perpecahan internal Palestina misalnya. Saya sedang mengisi di sebuah forum, tiba-tiba ada seorang audiens bertanya pada saya, Sen, kenapa Hamas Fatah tidak mau bersatu sampai saat ini? Saya tanya balik, dari mana info itu? Kata siapa itu? Ini kan narasi yang selama ini terngiang-ngiang di tengah kita kan? Tapi nggak seperti itu faktanya. Tahun 2012 ini saya hadir langsung dalam satu peristiwa penting di Gaza. Saya diundang oleh pihak Ismail Haniyah ke rumahnya. Di situ saya melihat langsung beberapa pejabat tinggi Hamas menyambut pejabat tinggi Fatah dari tepi barat. Mereka duduk bersama, mereka saling menggenggam tangan, berpelukan. Mereka menulis satu fakta namanya fakta rekonsiliasi. Situlah waktu itu Ismail Haniyah yang tadinya sebagai Perdana Menteri, dia copot jabatannya. Dia nggak mau ada dualisme. Dulu di Palestina itu, tepi barat ada Menteri Pendidikan, di Gaza ada Menteri Pendidikan. Ada dualisme. Tapi sejak ada rekonsiliasi, dihapus. Jadi mereka sudah bersatu secara politik sebetulnya. Nah ini narasi ini yang tidak sampai ke tengah-tengah masyarakat kita. Jadi tahunya sampai sekarang Palestina gabung dulu dong, bersatu dulu dong. Sudah. Bukan kan level politik saja, level militer pun sudah bersatu. Di Gaza sekarang yang sedang mempertahankan Gaza dari tank-tank baja itu bukan hanya sayap militer Hamas, sayap militer Fatah juga bersatu di situ. Mereka turun berdarah-darah juga, mereka dibunuh juga gitu loh. Nah, kenapa narasi dari Barat ini muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk menanamkan rasa pesimisme kepada warga Indonesia, seolah ingin menyampaikan bahwa kalian nggak usah repot-repot dia bantu Palestina, orang mereka juga berpecah belah kok. Nah, gitu kan narasinya. Maka ini perlunya kita mengedukasi. Enggak juga, mereka sudah bersatu. Kita bangun dari segi optimismenya, dan itu faktanya, itu yang perlu kita gunakan dalam mengcounter narasi-narasi yang melemahkan tadi itu. Baik. Ya, Gus Fahrur, kita tahu bahwa NU ini selalu terdepan untuk bisa menyuarakan kecaman-kecaman terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel. Tapi adakah kemudian pengawasan tertentu dari NU kepada mungkin anggotanya, termasuk juga organisasi-organisasi sub-sub yang ada di dalamnya, untuk mereka semua tetap satu tujuan, tidak ada pandangan kontradiktif mengenai hal ini dengan NU sendiri? Gus Fahrur. Jadi saya kira semua warga NU nggak ada yang mendukung Israel, dan saya kira tidak ada orang Islam yang masih punya hati nurani, yang masih rela dengan penjajahan Israel ya. Jadi saya kira harus diluruskan dulu, jangan kita kemudian bikin satu barier satu sama lain. Bahwasanya kita dan NU selalu menyuarakan pembebasan Palestina, dan kita konkret, kita mengirimkan bantuan melalui Lazisnu, kita juga memberikan beasiswa dan banyak upaya yang sudah kita PBNU lakukan, termasuk melalui dialog internasional. Bahwasanya perang bukan segala-galanya yang bisa menyelesaikan. Kita sudah berperang mulai tahun 67 dan sampai hari ini tidak menyelesaikan. Makanya harus dipikirkan juga beberapa upaya lain yang bagaimana goalnya tetap sama. Kita ingin Palestina merdeka. Itu tidak akan diingkari oleh siapapun bangsa Indonesia. Tidak ada saya kira warga Indonesia yang ingin melestarikan penjajahan Israel. Akan tetapi seperti tadi yang salah satu narasumber bilang, kita kan tidak bisa mengkontrol semua orang. Mereka pergi dengan visa, mereka pergi dengan cara apa, kita tidak tahu. Dan memang banyak warga Indonesia yang pergi ke Israel untuk ziarah misalnya. Dan itu tidak bisa dilarang. Makanya ya kita tidak bisa mencegah, tetapi kalau itu mengatasnamakan NU, maka kita akan berikan sanksi. Kita NU tidak mengizinkan dan tidak memberi mandat dan tidak pernah diberitahu, ya itu harus dijelaskan. Jangan ada stigma bahwa NU itu kemudian mengkhianati perjuangan ini, itu bohong. Kita tetap pada satu jalan, kita tetap menginstruksikan kunut nazilah misalnya. Tetapi bahwasanya ada orang pergi ke sana dengan cara apa, itu kita tidak bisa melakukan kontrol segala hal. Pemerintah juga tidak bisa melakukan itu. Makanya mari kita tetap menyatukan kekuatan umat Islam ini. Jangan kita malah kejadian ini malah buat kita semakin terpecah belah ya. Bahwa saya ingin mengatakan PBNU tetap pada komitmennya untuk berada di garis depan bersama pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan kita tidak akan merelakan sedikit pun penjajahan atas satu bangsa. Itu yang tetap harus kita sepakati. Baik, perbincangan masih akan kami lanjutkan, tapi setelah jeda, apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi?
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan di segmen terakhir perbincangan ini kami berikan kesempatan kepada empat narasumber tentunya untuk bisa memberikan pernyataan penutup mengenai tema perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan dari Pak Reza terlebih dahulu, Pak. Kita perlu membuat aturan yang tegas ya, yang dimengerti oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Teknis dan juga DPR, apa yang boleh dan nggak boleh, dan tersosialisasikan dengan baik. Karena kalau tidak, saya melihat adanya peluang terbukanya kasus-kasus baru yang kembali untuk kesekian kalinya mengganggu manisnya hubungan pemerintah dengan masyarakat. Misalnya sekarang, yang terbuka adalah publikasi internasional ilmuwan Indonesia dan ilmuwan Israel. Satu. Kemudian webinar antar ilmuwan dengan kode seminar internasional melibatkan Israel, Indonesia, dan pihak ketiga. Kemudian paten bersama antar jamu halal. Kita punya jamu halal, sana punya jamu halal. Jadi terbuka peluang yang bisa diterobos oleh berbagai kalangan untuk mendekatkan masyarakat kita dengan masyarakat Israel, dan ujung-ujungnya mengganggu kredibilitas pemerintah Indonesia. Mungkin juga diplomasi antar kota untuk perdamaian di Palestina dan dunia. Mungkin Haifa di sana, di sini Jogja atau Semarang. Jadi semakin melihat bahwa sepanjang kita tidak memiliki kepaduan, maka terbuka, tidak terhitung besarnya potensi untuk mengganggu di kala kemudian hari. Potensinya ada, sudah banyak juga kunjungan-kunjungan seperti ini terjadi ke Israel. Tapi apakah memang sebelumnya tidak pernah ada itikat untuk bisa membuat regulasi mengenai hal ini? Membuat regulasi itu nggak mudah ya, karena perlu riset awal. Riset awal dari pemerintah, ini dikonsultasikan dengan DPR, kemudian akhirnya ujung-ujungnya rapat dengar pendapat umum. Dan untuk itu ya wujudnya jangan tanggung-tanggung undang-undang sekalian begitu. Oke. Jadi untuk itu kalau undang-undang terwujud ya berarti mendidik seluruh masyarakat Indonesia, pusat dan daerah untuk konsisten. Dan saya belum melihat adanya langkah-langkah ke arah itu. Baik, baik. Mas Husein selanjutnya, silakan Mas Husein. Ya, jadi saya ketika melihat berita ini, kemudian saya langsung cross check karena saya juga background jurnalistik ya. Saya cross check dari pihak PBNU, dan alhamdulillah senang sekali saya melihat respon PBNU yang cepat dan ya menyayangkan sekali kunjungan ini. Karena saya juga membaca artikel-artikel tentang Hadratus Syekh Mbah Hashim misalnya kan, yang jelas sekali keberpihakan dengan Palestina. Namun ini masukan buat teman-teman, tidak hanya buat NU, buat semua gitu ya, yang memiliki satu pandangan baru dalam usaha ya menyatukan atau mendamaikan ini. Ya kita duduk bareng, oke, tapi dahulukanlah duduk dengan warga Palestina misalnya. Jangan kita belum bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina langsung tiba-tiba duduk dengan tokoh Israel yang tidak ada hubungan diplomatik sama sekali gitu, dengan alasan kita harus memediasi. Kenapa tidak duduk dulu dengan teman-teman Hamas misalnya di Qatar, di Doha gitu ya, atau di mereka tempat mereka berada. Yang kedua, edukasi. Ya kita penting ada semacam edukasi yang merata di sini. Dan juga antara pemerintah dan masyarakat yang sudah satu visa, satu misi. Saya selalu mengatakan bahwa isu Palestina ini isu yang menyatukan kita semua. Ya, sekelas Rocky Gerung dengan Pak Jokowi yang selalu berseberangan, kalau sudah bicara Palestina itu nyatu. Dan ini harus dipupuk, terus ditanam dan dikembangkan dengan mengadakan edukasi pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya gitu. Contoh misalnya, hari ini kita melihat ada gerakan masif boikot. Boikot ini jelas sebuah sistem yang menurut kami para aktivis ini sangat efisien, sangat efektif pula menekan Amerika dan Israel untuk berpikir ulang melanjutkan agresi ini, karena ini sudah terwujud di berbagai negara. Tapi sayang gerakan boikot ini masih gaungnya di masyarakat. Di pemerintah seperti tidak ada satu dukungan yang selaras gitu loh. Saya meminta kepada pemerintah, ayo dong kita sambut semangat masyarakat ini, semangat boikot ini ya dari pihak pejabat, agar ntar bisa memberikan dampak yang lebih jelas, lebih nyata kepada warga Palestina yang sampai sekarang terus dibantai. Kedua, untuk edukasi kepada generasi hari ini dan mendatang. Seperti itu. Baik, selanjutnya juga pernyataan penutup. Closing statement Mas Faisal, silakan. Ya, saya terkesan dengan wacana konkret yang disampaikan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang akan menjabat mengendalikan pemerintahan Indonesia berikutnya tentang evakuasi pasien dari Gaza.
Tapi saya berharap lebih dari itu. Jadi ada gong yang lebih besar karena kita selalu konsisten membela Palestina, tapi belum pernah ada satupun presiden Indonesia menginjakkan kaki di Palestina. Nah, saya berharap dengan wacana evakuasi pasien itu, Prabowo akan langsung datang ke Gaza karena sejak Gaza diblokade Juni 2007 oleh Israel, baru 3 pemimpin yang datang ke sana, yaitu Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa As-Sani. Itu 2012 saya ada di sana waktu itu. Kemudian Perdana Menteri Najib Razak, mantan Perdana Menteri waktu itu. Nah, saya berharap Indonesia sebagai negara besar dan konsisten, Prabowo harus datang ke sana. Kenapa itu penting Prabowo datang ke Gaza? Pertama, dia untuk memberikan dukungan. Karena selama ini kan Hamas oleh pihak Barat maupun Israel dianggap teroris. Biasalah penjajah, sama seperti ketika kita dijajah Belanda. Kita akan dianggap teroris karena melawan. Artinya Prabowo, presiden dari Indonesia, negara yang pernah dijajah, bangsa yang pernah dijajah, dia harus memberikan dukungan kepada Hamas maupun rakyat Palestina di Gaza bahwa mereka berjuang melawan penjajah dan itu dibenarkan secara hukum internasional. Artinya mereka berjuang, mereka itu bukan teroris, tidak seperti yang dituduhkan oleh Israel atau sekutunya termasuk Amerika. Jadi saya berharap ya Prabowo akan langsung datang ke sana, itu akan menjadi sejarah dan posisi Indonesia akan setara dengan Amerika sebagai negara superpower, bahwa ketika Amerika memberikan dukungan kepada Israel bahwa Israel berhak membela diri ketika diserang oleh Hamas 7 Oktober, Prabowo menyatakan substansi yang sebaliknya, bahwa Hamas dan milisi lainnya, Jihad Islam maupun Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap militer Fatah, mereka berhak melawan karena mereka dijajah dan itu diakui oleh hukum internasional. Saya berharap seperti itu Prabowo. Baik, terakhir juga Gus Fahrur, silakan Gus Fahrur. Terima kasih. Ya, kita himbau umat Islam semuanya tetap dalam satu komitmen untuk mendukung Palestina, minimal dalam bentuk doa, kunut, ya. Dan PBNU selalu menjaga hubungan baik dengan Kedutaan Palestina. Hari Kamis kemarin, baru saja Kamis kemarin Dubes Palestina datang ke kantor PBNU dan kita bicara dengan Ketum PBNU. Dan beberapa kali kita mengadakan acara dengan Dubes Palestina di Jakarta. Artinya jangan ada kesalahpahaman yang diperbesar dalam hal ini, bahwa kunjungan itu sama sekali di luar kewenangan atau di luar kontrol. Kita tidak tahu mereka melakukan apa dan itu akan kita minta keterangan. Tetapi percayalah bahwa PBNU tetap bersama pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina dan kita menginginkan Palestina yang berdaulat. Jangan sampai momen seperti ini dipergunakan untuk kita menjadi saling melemahkan atau saling tidak percaya. Bahwa kita harus tetap saling menjaga kekompakan umat Islam, masing-masing berjuang dengan caranya, ya. Jangan ada saling menyalahkan, agar perjuangan ini saling melengkapi dan saling membantu demi keberhasilan kemerdekaan Palestina di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, Gus Fahrur, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan bagaimana pernyataan, bagaimana sikap yang dilakukan oleh PBNU. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana keterangan nanti diberikan oleh 5 orang tokoh muda ini kepada PBNU saat pemanggilan berlangsung. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal terima kasih, Mas Hussein terima kasih, Pak Isasya juga terima kasih sekali sudah memberikan pandangan-pandangannya. Dan setelah jeda, rekan kami Agita juga akan kembali dengan rangkaian informasi menarik tentunya. Silakan Agita. Iya, Putri dan juga pemirsa, sesaat lagi usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai pihak kepolisian yang saat ini sudah menangkap pelaku yang kemudian berkaitan dengan aksi atau pil yang mengandung tanaman kecubung. Sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, ratusan warga kembali melakukan aksi tuntutan terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi di lahan pemukiman Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat, di depan kantor Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat. Ratusan massa yang tergabung dari Forum Dago Melawan tersebut melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi sejak 8 tahun lalu, yang melibatkan seseorang bernama Muller. Para aksi unjuk rasa tersebut pula menanyakan proses perkara pihak Kejaksaan Tinggi untuk segera mempercepat peradilan terhadap mafia tanah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Jawa Barat. Selain itu, aksi tersebut juga menuntut Kejati Jabar untuk mengeluarkan berkas P21 agar para tersangka mafia tanah bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di lokasi unjuk rasa, para peserta aksi juga menggantungkan 3 boneka
yang mencirikan 3 sosok, diantaranya para mafia tanah lahan Dago Elos Bandung. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko sembako di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian atap toko karena banyaknya barang yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan toko. Selain itu, kencangnya angin juga membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan toko sembako. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari hasil olah TKP, tim Inafis Polres Kediri, dugaan kuat kebakaran akibat korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemilik toko mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Workshop kusen dan kitchen set di Jaka Setia, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada colokan mesin air di sisi kiri workshop. Kobaran api sempat membuat panik warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan warga berjibaku memadamkan api agar tidak mudah menjalar ke rumah warga. Kebakaran workshop terjadi saat belum ada kegiatan produksi. Petugas damkar melakukan pemadaman dengan mengurai tumpukan kayu di bagian bawah untuk mencegah api menyala kembali. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari colokan mesin pompa air. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih setelah dikerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi dengan 30 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berikutnya pemirsa, sebuah masjid yang bernama Fatimah Umar yang berada di kawasan Kompleks BTN Makyo Baji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, viral usai foto masjid terpampang di bagian depannya bertuliskan dijual. Pengurus masjid pun berharap masjid ini tidak berkurang fungsinya seperti biasanya bila nantinya sudah terjual. Beginilah penampakan Masjid Fatimah Umar yang terpampang papan dijual. Masjid Fatimah Umar ini viral usai foto masjid terpampang spanduk bertuliskan dijual lengkap dengan 2 nomor sertifikat hak milik 212 meter berupa lahan kosong dan sertifikat hak milik 381 meter berupa lahan tempat masjid tersebut berdiri. Para pengurus masjid pun mengakui bahwa lahan masjid tersebut milik Hilda Rahman seperti yang tertera di papan bicara. Dan Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Namun penampakan masjid tersebut belum utuh dan seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar pun bersuadaya untuk menyempurnakan masjid tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina, telah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada 8 Juli lalu. Saka Tatal telah bebas menjalani hukuman penjara 8 tahun, namun kini dia berusaha memulihkan namanya dengan mengajukan PK. Putusan hakim dalam sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki menjadi bukti baru atau novum yang digunakan kuasa hukum Saka Tatal. Bagi Saka, dikabulkannya pra-peradilan Peggy bisa menjadi titik balik kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi pada tahun 2016. Sidang PK Saka Tatal kabarnya akan digelar pada Rabu 24 Juli mendatang. Puluhan remaja di Banjarmasin mengalami halusinasi parah yang diduga usai mengkonsumsi tanaman kecubung di oplos obat-obatan terlarang. 2 orang tewas dan belasan lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengganggu ketertiban umum. Kemudian, apa yang menyebabkan korban mengalami halusinasi? Berikut wawancara selengkapnya dengan Dr. Firdaus Yamani, psikiater konsultan adiksi yang mewawancarai korban.
Informasi yang kami dapat dari pasien yang sudah mengalami perbaikan, kami mewawancarai sekitar 5 atau 6 pasien. Mereka mengatakan hal yang sama. Mereka sebelumnya tidak mengkonsumsi buah kecubung, ya berupa buah. Mereka tuh sebelumnya biasanya mengkonsumsi pil. Kalau di Kalimantan Selatan mereka menyebut pil Jinet. Itu merupakan PCC, isinya paracetamol, karsidoprodol, kafein. Mereka itu biasa mengkonsumsi itu. Kemudian ada tawaran dari penjual yang sama, ditawarkan ada pil Jinet baru yang lebih bagus. Nah, mereka mencoba konsumsi itu, ada yang 2, ada yang 5 tablet. Namun ternyata efeknya berbeda dari pil Jinet atau pil Carnoven yang biasa mereka konsumsi. Sehingga dugaan kami selama ini bahwa pil yang baru itu mengandung ekstrak kecubung. Jadi mereka tidak mengkonsumsi berupa buah, tapi ternyata mereka mengkonsumsi pil baru. Untuk isinya apa sedang diteliti oleh Polda, oleh lab kesehatan untuk memastikan lebih lanjut kandungannya. Karena ini merupakan termasuk zat halusinogenik, jarang menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Berbeda dengan zat yang sifatnya stimulan, depresan seperti sabu atau putau, itu lebih cepat menimbulkan kecanduan atau adiksi. Pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan langsung bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Kalsel. Sudah ada Kombes Adam Erwindi. Pak Adam Erwindi, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Pak Adam, informasinya pihak kepolisian ini sudah berhasil menangkap pelaku pengedar ini. Seperti apa, Pak? Ya, dari setelah kejadian tersebut kita meriksa saksi. Ada 2 saksi korban atas nama S dan AR ya. Itu mengkonsumsi, kita berhasil menangkap sekarang totalnya sudah 7 tersangka, Mbak. Pertama yang ditangkap oleh Direktorat Narkoba sebanyak 2.000 butir barang buktinya atas nama M. Kemudian Polresta Banjarmasin si penjual terhadap 2 orang korban tersebut yang sudah bisa dimintai keterangan. Itu ada 906 butir. Kemudian di Polres HST, di Kabupaten HST, sudah ada 2 tersangka lagi sudah kita tangkap. Terus di Polres Banjarbaru, di Kabupaten Banjarbaru juga ada 1 tersangka sudah kita tangkap. Yang jelas ini menjadi atensi kita, Mbak. Jadi seluruh jajaran sudah memerintahkan untuk mencari tahu keberadaan para pengedar-pengedar obat baru ini yang menyebabkan orang-orang sampai 47 orang itu, bahkan informasi terbaru 50 ya. 50 itu mengakibatkan mabuk dan halusinasi, bahkan 2 orang meninggal dunia. Seperti itu, Mbak. Baik, hingga saat ini ada berapa total korban jiwa dan dirawat, Pak, saat ini? Kalau tadi informasi terakhir saya koordinasi sama ada salah satu dari pihak rumah sakit, itu sudah 50 Mbak yang masuk ke rumah sakit, yang meninggal memang 2 orang itu, Mbak. Baik, lalu apa betul Pak korban-korban ini memang dalam kondisi mabuk kecubung atau memang ada dugaan lain Pak sejauh ini? Nah, jadi pada saat tanggal 5 Juli sampai 21 Juli itu mereka masuk rumah sakit Sambang Liung dalam kondisi mabuk dan halusinasi. Orang pada saat itu berpikir bahwa mereka mabuk kecubung. Kita mengambil keterangan, pihak kepolisian mengambil keterangan mereka belum bisa karena masih dalam perawatan, masih beberapa hari masih linglung, masih belum bisa menjawab pertanyaan. Sehingga 2 hari yang lalu kita berhasil meriksa salah satu korban yang pertama kali viral, yang atas nama R dan S, laki-laki dan perempuan yang viral ada perempuan sampai keluar busa di mulutnya itu. Mereka sudah bisa kita ambil keterangan. Dari keterangan yang bersangkutan menyampaikan bahwa mereka mengonsumsi pil putih yang tanpa merek, tanpa logo tersebut sebanyak 2-3 butir. Jadi kita pastikan lagi apakah ada campuran lain, tidak ada, jadi hanya pil tersebut. Nah, atas dasar itu kita kembangkan lagi, kita tangkap para pelakunya. Seperti itu. Dari profil para korban yang kemudian meminum obat ini, Pak, ini mereka rentang usianya berapa tahun, Pak? Lalu apa sebenarnya pekerjaannya? Sebagian besar anak-anak muda kita sih, Mbak, anak-anak usia muda, remaja, seperti itu, Mbak. Oke. Korban ini kemudian mendapatkan obat-obatan tersebut dari mana, Pak?
Ini kita lagi dalamin, Mbak, karena ini kan termasuk sesuatu yang mulai fenomenanya muncul mulai 5 Juli sampai 12 Juli. Jadi sesuatu yang baru, makanya kita sudah lagi menggerakkan di lapangan, di mana ada informasi ada pengedar-pengedar seperti itu sudah kita tangkap. Itu tadi buktinya bahwa sudah ada 7 dan kita akan terus kembangkan untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya, Mbak. Ini masih menjadi pertanyaan juga, Pak. Sebenarnya apa tujuan dari para korban ini kemudian mengkonsumsi obat-obatan ini? Motivasinya apa, Pak? Kalau dari keterangan 2 orang saksi korban itu atas nama AR dan S itu, mereka menyampaikan bahwa itu semacam obat penenang buat mereka. Jadi dianggapnya itu obat penenang gitu, Mbak. Oke. Kalau untuk kandungan pil putih itu kita masih belum bisa sampaikan, Mbak, karena masih dalam proses lapor. Nanti bila ada lapor sudah ada hasilnya, maka kita bisa tahu bahwa kandungan apa yang terdapat dalam pil putih tanpa merek dan tanpa logo tersebut. Jadi kami pihak kepolisian nggak berani nyebut itu adalah pil A, pil B, pil C sebelum kita tahu kandungannya ataupun dari pihak lapor yang menyampaikan bahwa itu adalah pil jenis A, seperti itu. Para korban ini membeli atau mendapatkan obat ini dengan harga berapa, Pak? Dan dari mana mereka bisa mendapatkan ini? Nah, kalau dari keterangan korban dan tersangka yang sudah ditangkap, barang tersebut dijual per butirnya 25.000, Mbak. Jadi memang sangat terjangkau lah bagi anak-anak. Dan mereka mengonsumsinya 2-3 buah. Oke. Tadi disebutkan, Pak, ini sudah ada 7 pelaku yang diamankan. Berdasarkan keterangan, Pak, ini apa sebenarnya motivasi dari para pelaku ini menjual obat-obatan? Apakah murni memang karena untuk mencari uang atau ada motivasi lain? Ya, mereka memang para penjual-penjual obat terlarang itu, Mbak. Ini yang masih kita dalamin lagi, apakah ada jaringan-jaringan lainnya yang di atasnya lagi yang bisa kita ungkap. Jadi mereka memang para pelaku, para penjual-penjual obat. Oke, tapi sejauh ini, Pak, dari pihak kepolisian apakah sudah pernah ada peristiwa seperti ini sebelumnya, Pak? Atau ini baru kali ini saja? Kalau untuk yang fenomena ini baru ini, Mbak. Jadi kan ini muncul setelah 5 Juli kemarin, Mbak. 5 Juli sampai 12 Juli itu yang tiba-tiba rame, mendadak, masuk. Bahkan sempat viral di media sosial. Nah ini jadi karena akhirnya diselidikin, dari hasil selidikin bahwa ada pil baru yang beredar, yang banyak dimakan oleh anak-anak muda. Nah ditangkaplah oleh Direktorat Narkoba, dapatlah yang pertama itu atas nama M, 20.000 butir. Nah, setelah yang 2 orang itu bisa kita ambil keterangan membenarkan, emang Pak kami makan pil ada warna putih 2-3, nggak ada campuran, nggak ada pada saat kalau 2 korban itu nyampaikan begitu ya. Sementara untuk korban yang lain belum bisa kita sampaikan apa penyebabnya, kenapa? Karena masih dalam kondisi perawatan yang belum bisa kita ambil keterangan. Dari profil pelaku sendiri apa, Pak, profesinya? Apakah memang dia ini apoteker? Atau bukan, apa? Mereka memang orang-orang pelaku penjual obat-obatan seperti itu, Mbak. Masih pengangguran, rata pengangguran. Oke. Tapi sudah berapa lama, Pak, pelaku ini melancarkan aksinya dan juga berbisnis seperti ini? Kalau dari keterangan sih baru, mereka yang punya baru, Mbak. Pengakuan mereka sampai saat ini adalah baru untuk menjual pil putih ini, pil putih yang tanpa merek, tanpa logo ini. Baik. Untuk mencegah hal serupa, bagaimana, Pak, kemudian dari pihak kepolisian dan juga perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini, Pak? Ya, kita pertama tadi kita mencari pelaku jaringannya, kita tangkap ini semua. Sekarang udah 7 dan akan terus berkembang karena kita sudah tahu, sudah mulai terbaca bahwa mereka menggunakan pil putih tersebut. Yang kedua dari preemptifnya patroli sabara ke tempat anak-anak muda, tempat nongkrong itu tetap kita himbau masuk ke dalam. Yang ketiga menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, agar tidak menggunakan obat-obat, apalagi yang belum diketahui kandungannya seperti apa, seperti pil putih ini. Bahkan kita juga menghimbau agar jangan menggunakan bagi masyarakat yang menanam kecubung, juga jangan digunakan, karena kecubung itu kan walaupun dia tanaman hias, tapi informasi yang kita dapat bahwa bila dikonsumsi dengan salah bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik juga buat tubuh kita. Ya. Lalu bagaimana, Pak, dengan kondisi para korban yang sudah berangsur membaik ya, Pak? Ya, bagaimana kondisinya saat ini? Ya masih sebagian besar sudah ada perawatan jalan, Mbak. Sebagian besar sudah masih dirawat inap. Namun untuk diambil keterangan masih belum bisa semuanya karena mereka masih kondisi linglung. Dalam persyaratan kita memeriksa saksi masih belum bisa.
Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Gita. Makasih. Terima kasih. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan terus membahas bagaimana sebenarnya kemudian pil ataupun obat yang terkandung kecubung ini. Lebih jelasnya akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seperti yang tadi sudah kita simak bersama bahwa memang mencuatnya kasus akibat pil yang dikonsumsi atau mengandung kecubung ini kemudian mengakibatkan ada banyak sekali korban dan juga anak muda yang kemudian mabuk kecubung. Kami akan langsung menghadirkan untuk Anda selengkapnya bagaimana kemudian kasus pil yang mengandung kecubung ini pemirsa yang terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya khususnya di Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2024. Di mana ada 47 orang yang dirawat di RSJ Sambang Lihum yang diduga mabuk kecubung. Ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2024, pemirsa. Dan selanjutnya ada sebanyak 6 korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Tepatnya ini ada sebanyak 6 korban yang kemudian mengalami halusinasi dan juga dengan sejumlah kondisi yang diderita dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Sultan. Bahkan dikabarkan ada sebanyak 2 orang yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat yang mengandung kecubung ini. Korban ini juga berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, pemirsa. Dan memang mencuatnya kasus penyalahgunaan kecubung di Kalimantan Selatan ini memang membuat banyak masyarakat juga penasaran dengan tanaman kecubung. Apa sebenarnya kecubung yang memiliki nama Latin Datura fastuosa dan juga masuk dalam famili Solanaceae yang merupakan tanaman yang mudah ditemui di banyak tempat di tanah air? Kami hadirkan langsung untuk Anda pemirsa. Ini adalah nama Latin dari kecubung, yaitu Datura fastuosa yang merupakan famili dari Solanaceae. Ini merupakan tanaman yang mudah ditemui di banyak tempat di tanah air. Dan juga ciri-cirinya merupakan bunga besar, menjuntai dan juga bermahkota menyerupai lonceng. Kemudian juga berwarna putih, kuning, kemudian krem, oranye ataupun merah. Bentuknya juga buah bulat, bahkan hijau berduri sebesar bola tenis. Tanaman yang mudah ditemui ini sebenarnya sudah ada sejak lama, pemirsa. Ini juga mengandung berbagai khasiat, salah satunya mengatasi kulit bengkak, dan salah satunya dengan cara menggunakan kecubung segar dan mencampurnya dengan minyak kelapa, dipanggang selama beberapa menit, kemudian juga diremas dan ditempelkan pada kulit yang bengkak. Selain itu juga salah satu khasiat dari kecubung adalah mengatasi sembelit dan juga nyeri di perut. Ini bisa mengambil beberapa lembar kecubung segar, kemudian juga diremas dan ditempel di perut. Cara ini juga bisa meredakan nyeri haid dan juga sakit perut, pemirsa. Salah satu khasiat lainnya juga adalah perawatan ketombe dengan cara memasukkan 7 helai kecubung kering dan 5 sendok makan minyak kelapa ke dalam botol dan juga ditutup rapat. Kemudian dipanaskan di bawah sinar matahari selama 7 hari, lalu dioleskan ke kulit kepala 2 kali sehari. Salah satu khasiat lainnya juga untuk mengatasi terkilir ataupun keseleo dengan cara mencampur 14 helai daun kecubung dengan 2 buah serai dan juga dicacah secara halus. Kemudian ditambahkan minyak kelapa 2 gelas, lalu digosok pada area yang terkilir. Ya, ketika kita sudah melihat ada sejumlah khasiat, memang sekali lagi tanaman kecubung ini jika digunakan dengan baik dan juga benar, sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda. Namun kita juga tetap harus waspada untuk tidak menggunakan tanaman ini secara serampangan. Karena berdasarkan penelitian bahwa kecubung ini memiliki senyawa yang disebut dengan senyawa kimia
alkaloid. Ini senyawa yang terdiri atas atropin, hyoscyamin, dan juga skopolamin, di mana ketiganya ini bersifat antikolinergik. Kami hadirkan pemirsa untuk Anda bagaimana kandungan senyawa kecubung, dan ketiganya ini bersifat antikolinergik, pemirsa. Kecubung ini juga mengandung zat lemak, kemudian juga kalsium oksalat, selanjutnya juga meteolidina, norsiosiamina, kemudian norkopolamina, dan nikotina. Bahkan BNN atau Badan Narkotika Nasional menyebut kecubung ini memiliki efek berbahaya bagi tubuh dan kerap disalahgunakan sebagai zat adiktif. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar tanaman ini masuk dalam golongan narkoba karena efeknya ini lebih dahsyat dari ganja. Salah satu efek samping dari kecubung diantaranya adalah halusinasi, kemudian juga kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, bahkan kematian, pemirsa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyesalkan pertemuan 5 anggota NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ketua PBNU Bidang Media dan Advokasi Syafiq Ali menyebutkan bahwa PBNU tidak tahu sama sekali perihal kunjungan kelima kadernya tersebut ke penduduk Israel. PBNU juga sangat menyesalkan pertemuan kader NU berkunjung dan bertemu Presiden Israel. Ini tindakan sangat ceroboh dan juga naif, di mana besok kelima kader NU akan dipanggil ke PBNU untuk dimintai keterangan. Sementara itu PBNU tidak tahu sama sekali perihal kunjungan kader ke Israel. PBNU sangat menyesalkan keputusan teman-teman yang memang merupakan kader NU untuk berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Mengingat sampai hari ini Israel masih tak berhenti menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina. Ratusan ribu pengungsi Palestina yang juga kehilangan rumahnya dan tidak bisa balik ke kampungnya itu sampai sekarang juga masih terlunta-lunta dan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi saya kira ini tindakan yang sangat ceroboh dan naif dari teman-teman yang memutuskan untuk berkunjung ke Israel. Jadi apakah nanti akan ada tindakan lebih lanjut dari PBNU? Ya, hari ini kita memanggil 5 orang tersebut. Besok direncanakan, semoga kelimanya bisa hadir, karena beberapa juga ada di luar Jakarta, untuk kita mintai keterangan. Gimana ceritanya mereka bisa berkunjung ke Israel, atas undangan siapa yang memfasilitasi, dalam rangka apa, dan seterusnya. Gitu. Karena kan sekarang publik menganggap bahwa ini 5 kader NU, jadi berangkatnya itu pasti juga sepengetahuan NU atau diutus oleh NU. Padahal PBNU tidak tahu sama sekali. Kita baru tahu minggu kemarin setelah ada foto beredar dan mereka juga tidak berkonsultasi dengan PBNU. Berarti kepergian ini memang tidak atas nama NU ya? Oh jelas, kalau itu jelas tidak atas nama NU. Saya menduga bahwa ini memang ada lobby-lobby Israel di sini untuk mendekati sejumlah pihak agar mau berkunjung ke Israel, karena memang Israel berkepentingan untuk membangun network dengan banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan Muslim, demi memperkuat posisi politiknya di dunia internasional yang memang sedang melemah, saya kira. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali kita, dan juga setelah jeda, pemirsa Anda bisa menyaksikan program Fakta yang kali ini akan membahas mengenai longsor maut di tambang emas ilegal di Gorontalo. Saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.